Tahun 2026 ini memang melambangkan sio kuda api. Kalau feeling dan prediksi saya, Indonesia ada yang diuntungkan gitu. Jadi bukan maksudnya memang memberi sebuah keadaan biar Indonesia untung, Indonesia tidak gitu ya, tidak gitu ya. Tapi saya bilang minimal ekonomi kita stabil, tidak terpuruk, tidak terkena impact yang begitu besar karena suatu peperangan ini gitu. Saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya dimanapun kalian berada, tak doain semoga bahagia selalu. Oke teman-teman, sekarang part 3 ya. Seperti saya bilang, kalau kita membahas prediksi itu nggak bisa hanya dalam satu video ya, karena kan memang banyak kita bahas masalah bencana, asmara, terus kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, penyakit, jadi keberuntungan, jadi nggak cukup satu video. Nah itu kemarin udah part 1, part 2, sekarang part 3. Nah untuk teman-teman yang belum nonton di part 1 dan 2-nya, coba di scrolling dulu, dilihat ya. Enaknya sih dari part 1. Oke. Jadi kita membahas di tahun sio kuda api ya. Tahun 2026 ini memang melambangkan sio kuda api ya. Sebelumnya saya membahas kuda api dengan elemen yang kuda itu kan berani ya, bertarung, suka pertarungan gitu kan, punya jiwa kebebasan, terus jiwa yang tidak bisa bukan jiwa ya, suatu hasrat yang tidak bisa dipendam, suatu amarah yang tidak bisa dipendam. Jadi dan elemennya juga api, jadi lebih ke emosi, itu yang bahayanya seperti itu gitu ya. Nah kalau misalnya bisa hatinya bisa dikontrol, itu akan menjadi sebuah kebijaksanaan ya. Tapi bila tidak bisa dikontrol, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Nah akan menjadi sebuah persoalan, akan menjadi sebuah peperangan gitu kan ya, akan menjadi sebuah permusuhan. Jadi memang sangat dinamis di tahun 2026 ini gitu loh. Bukan hanya masalah bencana yang kita dapatin, tapi juga bencana secara internal, yaitu hubungan antara manusia. Di part 2 saya bilang bahwa akan eranya masa adu domba ya. Yang udah nonton di part 2 bisa komen di bawah. Akan datangnya masa era adu domba antara negara, adu domba antara teman, adu domba antara organisasi, adu domba antara lingkungan. Jadi benar-benar marak, khususnya sih di sebuah lingkup yang besar. Jadi kalau secara personality mungkin nggak terlalu ya, tapi ini suatu kalau saya lihat ini sesuatu yang besar, negara antar negara, organisasi antar organisasi gitu ya. Jadi ya memang kompleks sekali gitu ya, sangat dinamis gitu. Nah untuk tahun-tahun yang saya sebutkan sebelumnya yang memang keberuntungannya sangat minim ya, intinya kurang lah di tahun ini gitu kan. Maksudnya adalah dia butuh sebuah effort dan sangat melelahkan gitu ya.
sio kelinci, kalau bintangnya Leo, terus ya di luar dari sio-sio yang saya sebutkan, kambing, anjing, naga, itu ya monyet gitu, yang di luar sio-sio itu ya memang sedikit zong gitu ya. Nah, kalau saya lihat ya, saya coba untuk memprediksi peperangan yang terjadi saat ini. Mungkin saya lebih beda sendiri di antara orang-orang lainnya gitu ya. Mohon maaf, ini pendapat saya gitu. Bahwa dengan peperangan yang terjadi, peperangan yang ada sekarang kita jalani ini gitu ya, antara negara A dengan negara B, ternyata kalau feeling dan prediksi saya, Indonesia ada yang diuntungkan gitu. Jadi bukan maksudnya memang memberi sebuah keadaan biar Indonesia untung, Indonesia tidak. Karena memang semacamnya memang proses alam ya. Hukum alam lah intinya seperti itu. Jadi bukan karena memang Indonesia pengen untung, tidak. Tidak seperti itu konsepnya gitu ya. Oh ini biar ini perang nanti kita yang untung. Tidak seperti itu gitu ya, tidak proses seperti itu. Jadi endingnya itu akan ada keuntungan bagi negara Indonesia, Republik Indonesia ini, Indonesia Raya ini, Indonesia tercinta kita. Maksudnya adalah, jadi saya lihat ini prediksi ya, disclaimer, oke, namanya prediksi, namanya sebuah ramalan, namanya sebuah firasat dan ya sebatas itu gitu ya. Saya melihat bahwa kenapa diuntungkan banyak negara-negara luar yang akhirnya berinvestasi ke Indonesia gitu. Nah, itu yang akan mengakibatkan ekonomi kita stabil. Saya tidak bilang ekonomi kita tuh melunjak akan naik tinggi gitu ya, tidak gitu ya. Tapi saya bilang minimal ekonomi kita stabil, tidak terpuruk. Tidak terkena impact yang begitu besar karena suatu peperangan ini gitu. Jadi kalau saya lihat itu ya boleh dong saya berpendapat, kalau yang lain berpendapat yaitu hak masing-masing semua gitu. Kalau ini pendapat saya, disclaimer. Nah, oke, jadi akankah makin terpuruk Teteh dengan akibat peperangan ini apa masih lama? Tentunya untuk masalah peperangan ini memang lebih lama daripada peperangan-peperangan sebelumnya gitu ya, karena ingat ya, ini bukan masalah agama. Oke, jadi kalau ada yang nanti yang masuk memprovokasi ini adalah sebuah peperangan agama, tolong kalian bijaksana, jangan terpancing. Para followers Feni Rama official ini jangan terpancing, tolong ya, jangan membuat segala sesuatunya makin tidak nyaman gitu ya. Jadi ini hanya masalah ini persoalan kemanusiaan ya, dan memang ada urusan bisnis di sisi itu gitu loh. Jadi bukan masalah agama gitu, bukan seperti itu gitu ya. Peperangan ini adalah masalah sisi kemanusiaan aja kalau saya lihat seperti itu. Dan memang untuk peperangan antara Iran dan Amerika Israel ini nggak selesai begitu aja, masih ada episode selanjutnya gitu loh. Apakah kita kena impact ya tadi itu ya. Endingnya itu akan ada beberapa yang akan masuk gitu ya. Investasi negara kita dijadikan negara untuk investasi gitu ya. Nah, kalau saya lihat nih ya, di tahun ini ada yang meninggal, ada yang mati, ya dia dikenal seluruh dunia. Nggak selesai sampai tahun 2026 ini. Bukan orang Indonesia, tapi dia orang luar. Ciri-cirinya laki-laki dan rambutnya pirang. Siapa itu?
Yang tahu, yang punya pikiran sama saya, silakan komen. Oke. Gitu. Jadi ya dia akan mengalami sebuah sakit yang membuat kondisinya tuh drop ambruk ya. Sebenarnya selama ini dia udah sakit, cuman kan ya tidak dipublish ya, karena memang kalau sampai dipublish kan membuat khawatir beberapa pihak, dan itu akan ada keuntungan di sisi luar, mereka anggap seperti itu, jadi kondisi ini dirahasiakan gitu. Nah, dia tahun 2000 ini kalau saya prediksi dia akan pass away, akan go ya, akan pergi dari dunia ini gitu. Dan setelah dia pergi sih memang kalau saya lihat ini dunia tuh lebih enak ya gitu loh. Jadi ya memang kalau dibilang prediksi saya agak beda, ya semua prediksi kan punya hak masing-masing. Oke gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah jangan terlalu ketakutan yang berlebih gitu ya, bahwa apakah kita akan hancur, ekonomi kita akan berantakan, terus apakah kita akan terkena peperangan juga, apa kita juga akan perang juga. Enggak sih, kalau saya lihat jauh ya dari hal-hal seperti itu, jauh banget. Enggak ada seperti itu gitu ya. Saya masih yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negara kita, negara Indonesia gitu ya. Saya masih meyakini itu. Ayo bantu saya untuk meyakini itu semua. Jadikan ini doa-doa yang baik untuk negara kita gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya. Memang sampai pertengahan tahun itu masih terjadi letupan-letupan peperangan ya. Tapi kondisi lebih signif sih kalau feeling saya gitu ya, enggak yang heboh sekarang ini gitu kan, yang benar-benar banyak penerbangan yang akhirnya di cancel gitu ya, banyak yang akhirnya mengalami kerugian ekonomi beberapa negara gitu kan, sampai akhirnya juga kita mau umroh juga banyak hal-hal yang menjadi sebuah kendala gitu kan ya. Nanti akan nyaman gitu ya, maksudnya nggak sampai krusial bagaimana tuh saya tidak lihat, itu tidak ada gitu ya, karena memang beberapa negara gitu ya yang memang tidak menyukai, tidak menyetujui gitu ya, membela negara tersebut gitu ya gitu. Jadi dia lebih mengamankan negaranya, menurut saya sih bagus. Jadi biarkan yang perang itu saat ini yang negara yang ada gitu kan gitu, karena memang dari negara si A ini memang kan masih sama si I ini, jadi dia memang untuk menarik tapi tidak mau gitu loh, negara lain tuh tidak mau gitu loh. Itulah yang akhirnya menjaga. Dan memang kalau saya lihat untuk si siapa pemimpin dari negara ini gitu ya, juga penduduk-penduduknya juga akhirnya akan mengadakan sebuah protes yang sangat kuat gitu ya, protes yang sangat besar. Bila mana tidak dihiraukan suara-suara masyarakat dari Amerika, itu akan menjadi sebuah bencana di dalam negaranya sendiri, akan menjadi sebuah perang di dalam negaranya sendiri. Itu yang saya lihat gitu loh. Jadi akhirnya terbagilah pikiran itu. Kalau saya lihat seperti itu, karena tidak ada yang menyetujui, tidak menyukai, sejatinya itu peperangan, tidak ada gitu loh. Jadi kan bukan membawa sebuah negara, sebenarnya tuh hanya ya beberapa kelompok tertentu, tapi membawa negara itu kan yang kasihan warga negara yang ada di dalamnya gitu. Nah, kalau untuk bencana ya memang
saya masih bilang masih tanah dan angin. Kayak kemarin baru lagi kejadian ya di Dieng ya kalau nggak salah ya, tanah ya. Ya memang untuk kedepannya bencana yang terjadi itu masih di sekitar unsur tanah, unsur angin gitu ya. Kalau angin saya udah pernah prediksi sebelumnya gitu ya, dan sebelum kejadian yang di Semarang itu saya udah prediksi gitu ya. Dan kedepannya masih di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Barat, karena apa? Jawa sedang diruat ya, agar bencana yang tadinya super duper mega akan hadir dengan diminimize dengan diruatnya tanah Jawa, insya Allah tidak begitu besar gitu. Nah, ya memang kan bumi kita juga kan sudah tua gitu kan, dan tanah Jawa juga apalagi khususnya juga sudah tua gitu ya. Kalau kita kan seperti tubuh nih, kita misalnya infus neurobion, butuh vitamin-vitamin yang ekstra. Cuman kan untuk kita mendapatkan vitamin yang ekstra gitu, kita harus ngelewatin rasa sakit. Apa? Coba di infus, disuntik, itu kan ada ya, kalau memang nggak semua ngerasain sakit, tapi minimal kan ada sesuatu yang kita rasa gitu loh. Begitu juga dengan tanah di bumi, di Jawa ini, begitu juga dengan bumi. Seperti itulah kurang lebihnya gitu loh. Tapi kan akhirnya tubuh kita jadi sehat kembali, jadi kuat kembali, aktivitasnya jadi panjang kembali. Begitulah kurang lebihnya tanah di bumi itu seperti itu. Bahasanya saya diruat. Nah, ya kalau kita bicara masalah ramalan, prediksi, itu memang tahun 2026 itu sangat dinamis ya, untuk dan tahun karma. Oke, karma baik, karma buruk. Tahun 2026 ini dari segi alam semesta, dari segala unsur alam, itulah tahun karma hadir. Kamu pernah menanam karma apa? Karma buruk kah? Atau karma baik kah? Ayo, ingat-ingat. Yang akhirnya menimbulkan rasa sakit, yang menimbulkan rasa perih. Nah, tahun 2026 ini tahun pembalasan dari segala karma. Kamu pernah menanam karma baik apa? Coba ingat-ingat, membuat orang akhirnya happy gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya memang tidak mudah untuk di tahun 2026 ini. Kuda api itu sangat tidak mudah. Perpaduan yang menurut saya tuh keras ya, energi yang keras. Kuda sendiri kan tahu tadi lambangnya apa, tambah api. Nah, jadi hanya pikir kepuasan, membara, puas nih udah nyakitin orang, puas gitu loh. Puas nih udah bisa ngancurin orang, puas nih udah bisa ngejatuhin orang, puas nih ya, intinya itu aja. Jadi kebijaksananya tuh lagi nggak tahu kemana, atau memang nggak ada.